kami mengambil jurnal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Penapisan Senyawa untuk Aktivitas Anti-Tuberkulosis dan secara in vitro dan secara alami, yang merupakan evaluasi calon potensial. Boleh langsung scroll ke bawah. Salah satu bentuk ujinya itu adalah uji microplate alamar blue, yang dimana Mycobacterium tuberculosis jenis H37RA dikultur dengan kepadatan optik pada 600 nanometer. Kemudian 100 mikroliter suspensi bakteri yang merupakan bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut ditambahkan ke setiap sumur dari plat mikro 96 sumur. Lalu 10 mikromolar senyawa ditambahkan ke setiap sumur. DMSO digunakan sebagai kontrol negatif dan rifampicin atau RIF digunakan sebagai kontrol positif. Kemudian plat ditutup dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 6 hari. Larutan alamar blue kemudian ditambahkan ke setiap sumur. Antimycobacterium pengaruh masing-masing senyawa tersebut ditentukan berdasarkan dari perubahan warnanya. Ketika senyawa tersebut tidak aktif, warnanya berubah dari biru menjadi merah, sedangkan jika aktif warnanya akan tetap berwarna biru. Selanjutnya ada penentuan konsentrasi hambat minimum. Untuk analisis konsentrasi hambat minimum ini digunakan 100 mikrol suspensi bakteri yang telah disiapkan, lalu ditambahkan ke dalam lubang pada 96 lubang. Lalu 10 mikroliter pengenceran, serial pengenceran 2 kali lipat dari obat yang disaring dari 0,012 hingga 12,8 mikro per mililiter, dan peptida dari 1 hingga 512 mikro per mililiter ditambahkan ke dalam sumur yang ditentukan. Lalu pertumbuhan bakteri dapat dinilai secara visual setelah kultur selama 1 minggu. Selanjutnya ada kultur dari sel dan uji sitotoksik. Sel RAL264,7 ATC TIB71 dipertahankan dalam medium Eagle yang dimodifikasi Dulbeco yang mengandung glukosa tinggi, dan sel THP1 dikultur dalam medium RPMI 1640 yang dilengkapi dengan 10% serum janin sapi FBS Gipco, 50 unit per mililiter penisilin, dan 50 mikrogram per mililiter streptomycin pada 37 derajat Celcius dalam 5% CO2 inkubator. Untuk uji sitotoksisitas, 5 kali 10⁻³ sel RAL264,7 atau THP1 diunggulkan ke dalam lempeng mikro 96 sumur dan diinkubasi semalaman. Sel-sel diperlakukan dengan berbagai konsentrasi, dari 0 hingga 64 mikrogram per mililiter obat atau peptida yang berbeda selama 48 jam, dan juga diterapkan pada penentuan nilai konsentrasi sitotoksik efektif 50%. Lalu 10 mikroliter larutan reagen kit MTS itu ditambahkan. DMSO digunakan sebagai kontrol negatif. Setelah 4 jam inkubasi, viabilitas sel dan sitotoksisitas diukur menggunakan sel titer 96 AQ. Uji proliferasi sel satu solusi MTS Promega dan serapannya dicatat pada 490 nanometer menggunakan pembaca plat mikro 96 sumur. Semua percobaan sel dilakukan dengan menggunakan tidak lebih dari 4 generasi subkultur setelah pencairan stem sel. Tes bebas mikoplasma dilakukan dengan menggunakan detektor mikoplasma MicroBlue. Selanjutnya, uji kerentanan obat terhadap intraseluler MTB. Untuk studi aktivitas antimikroba secara in vitro, 2 kali 10⁵ sel RAW264.7 disiapkan ke dalam piring 12 sumuran semalam dan diinfeksi dengan H37RA pada kepadatan infeksi 5 selama 4 jam di suhu 37 derajat Celcius di bawah 5% CO2. Lalu kemudian sel dicuci 3 kali dengan PBS steril untuk menghentikan infeksi.
EM segar ditambah dengan 10% FBS mengandung orbifloxacin sebanyak 4 mikrogram per mililiter, lalu peptida sebanyak 12,8 mikrogram per mililiter, dan kombinasi orbifloxacin dan peptida. Diterapkan pada setiap masing-masing sumuran. Kanamisin digunakan sebagai kontrol positif terhadap ekstraseluler MTB. Setelah diinkubasi selama 48 jam, sel-sel tersebut dicuci dengan PBS dan dilisis dengan 0,1% Twin 80 steril. Lalu lisat sel diencerkan dan disepuh pada plat agar 7H11 CFU dihitung setelah 3-4 minggu inkubasi. Selanjutnya di sini ada eksperimen hewan yang menggunakan tikus C57BL garing 6 atau tikus betina umur 6-8 minggu dengan berat 20 gram dibeli dari teknologi hewan laboratorium Sungai Vital Beijing dan dibesarkan dalam kondisi bebas patogen tertentu di Pusat Hewan Laboratorium Universitas Pertanian Huazhong. Semua hewan di sini secara acak dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6-8 tikus, yang dimana tikus di sini diinfeksi secara intravena dengan 0,2 mili Mycobacterium tuberculosis suspensi H37RA dengan dosis 5 dikali 10⁻6 CFU per mili selama 4 hari. Kemudian tikus yang terinfeksi di sini diberikan orbifloxacin secara oral dengan dosis 50 mg per kilogram per hari. Selanjutnya ada isoniazid digunakan sebagai kontrol positif dengan dosis 12,5 mg per kilogram dan PBS digunakan sebagai kontrol negatif. Untuk obat-obatan tersebut diberikan kepada tikus selama 7 hari setelah infeksi. Tikus-tikus tersebut dieutanasia 18 hari setelah infeksi. Selanjutnya paru-paru di sini digunakan untuk analisis histopatologis dan CFU. Sebagian paru-paru kiri difiksasi dalam paraformaldehid 4% selama 48 jam dan jaringan ditanamkan dalam parafin untuk menyiapkan bagian untuk pewarnaan hematoksilin dan eosin. Untuk homogenat paru-paru disepuh pada agar Middlebrook 7H11 yang mengandung pengayaan OADC dan antibiotik bebel MGIT penta. Untuk perhitungan beban bakteri, CFU di sini dihitung setelah 3-4 minggu inkubasi pada 37 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada secara alami aktivitas orbifloxacin. Untuk lebih memvalidasi Mycobacterium tuberculosis efek orbifloxacin secara alami, kami menginfeksi tikus C57BL garing 6 MTB H37RA dan pemberian obat 4 hari setelah infeksi dengan total 7 hari. Tikus kemudian dikorbankan pada hari ke-18 pasca infeksi untuk analisis beban histopatologi dan bakteri. Tikus dalam kelompok orbifloxacin dan INH, isoniazid, digunakan sebagai kontrol positif menunjukkan sedikit penurunan berat badan, dengan penurunan jumlah CFU yang signifikan dibandingkan dengan kontrol PBS. Tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok yang diobati orbifloxacin dan INH. Pemeriksaan histopatologi jaringan paru-paru menunjukkan bahwa tikus yang diobati dengan PBS menunjukkan infiltrasi sel inflamasi yang lebih tinggi seperti makrofag dan limfosit dibandingkan tikus yang diobati dengan obat tersebut. Pada tikus yang diobati dengan PBS, penebalan dinding alveolar, penyempitan ruang alveolar, dan penumpukan beberapa sel darah merah di rongga diamati di paru-paru. Sebaliknya, lesinya jauh lebih ringan dan lebih sedikit makrofag yang terdapat di rongga alveolar tikus yang diobati dengan orbifloxacin. Pada kelompok yang diobati dengan orbifloxacin dibandingkan pada kelompok yang diobati dengan INH atau PBS, menunjukkan bahwa orbifloxacin dapat melindungi tikus dari respon peradangan yang kuat.
Secara keseluruhan, hasil kami menunjukkan bahwa arbifloxacin menunjukkan hasil yang kuat secara alami antimikobakterium tuberculosis aktivitas dan dapat dianggap sebagai potensial untuk pengobatan TBC.